Anda mendengar seorang Habib yang dipenjara, namun tubuhnya terlihat ada di mana-mana, bahkan di luar penjara. Lalu ditemukan di saat yang bersamaan ia sedang mengajar di majelisnya, bahkan berpindah dari satu desa ke desa yang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Bukan, ini bukan tentang Habib, tapi ini adalah kisah Syekh Ibn Taimiyah. Jika Anda percaya dengan pernyataan itu mungkin jin, maka itu hak Anda untuk mempercayai bahwa ada jin yang mengajar pada bukan kalangannya. Lalu dapat mengajar secerdas Syekh Ibn Taimiyah. Setelah Syekh Ibn Taimiyah wafat, jin tersebut tidak lanjut mengajar lagi. Itu hak Anda. Kadar logika kan berbeda-beda. Mau bagaimana kisah ini? Karena kisahnya nggak logis. Mau kita caci maki atau kita tertawakan? Tenang, jangan terburu-buru, sabar dulu. Sekarang kita pelajari framework karomah. Ya, dikira teman-teman orang-orang yang tidak percaya dengan khurafat Habib itu dianggap tidak percaya karomah. Jadi penggiringan opininya ke sana. Kita mengukur apa itu karomah dan apa itu khurafat bisa sangat dengan gampang teman-teman. Bahwa setiap dari diri kita ini adalah wali Allah. Modalnya cuma dua hal. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertakwa kepada Allah dan mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjadi wali Allah itu dua ini syaratnya, benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Kalau kita sudah menjalankan dua hal ini, meskipun kita tidak punya kesaktian sedemikian rupa, kita adalah wali Allah karena Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi kita jangan sampai salah sangka ya teman-teman, yang dimana sedikit-sedikit wali. Ketahuilah kata Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika engkau melihat seseorang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu sebelum kalian menimbang perbuatan amaliyah orang tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Di sini sudah jelas ya, rambu-rambunya untuk menjadi wali Allah itu bukan karena dia sakti, sebagaimana perkataan wali ini. Ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya? Enak turun rantai emas dari langit, uji coba karomah, tes-tesan karomah, adu karomah, sontolo. Sekarang mari kita coba simak seperti apa kebenaran dari kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang diceritakan oleh Gus Ajir tadi. Apakah itu adalah suatu khurafat? Kita akan membuli, mentertawakan atau mencacinya? Tidak, teman-teman. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah bukan Habib Sufi yang sedikit-sedikit karomah-karomah, keramat-keramat, tidak. Di dalam cerita yang sebenarnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika diisukan sedang mengajar di suatu majelis, berada di suatu tempat dan suatu desa dan lain sebagainya, sampai-sampai ada orang yang mempertanyakan apakah benar Ibn Taimiyah itu sudah bebas dari penjara. Lalu orang-orang tersebut mendatangi penjaranya Ibn Taimiyah dan ternyata Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih ada di penjara itu, teman-teman. Lalu ditanyakan sama orang-orang tersebut, bukankah engkau telah bebas dari penjara? Karena saya mendengar isu bahwa engkau mengajar di tempat ini, mengajar di majelis itu dan lain sebagainya. Kita simak pengakuan dari Ibn Taimiyah, teman-teman. Ketika ditanyakan seperti itu, padahal beliau bisa membuat cerita khurafat. Iya benar itu saya bisa membelah diri jadi dua, membelah diri jadi tiga. Saya punya karomah begini begitu. Sayangnya Ibn Taimiyah bukan orang tipe seperti itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu adalah jin. Jin, karena jin bisa berdusta, jin bisa memfitnah, jin bisa mencelakai, jin bisa menyerupai siapapun. Terus ditanya sama si fulan itu kepada Syekhul Islam, bukankah itu adalah perkara yang mulia, mengisi kajian, mengajarkan ilmu kepada jemaah, kepada umat di suatu desa? Kenapa engkau tidak mengatakan itu adalah malaikat? Apa jawaban dari Syekhul Islam? Lagi-lagi saya merinding, teman-teman, dengan jawaban Syekhul Islam ini. Apa kata beliau? Sungguh malaikat tidak akan pernah berdusta, tidak akan berbohong. Tetapi jin bisa berbohong. Kenapa berbohong? Akan menimbulkan fitnah. Padahal Syekhul Islam tengah di penjara,
Lalu ada desas-desus dia mengajar kajian di berbagai macam tempat. Jinlah pelakunya untuk menimbulkan fitnah. Sehingga apa? Bisa membuat para penguasa pada waktu itu curiga kepada aparat setempat. Yang dimana mungkin membebaskan Syekhul Islam untuk keperluan tertentu. Berkhianat kepada pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Syekhul Islam mengatakan itu jin yang berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Perhatikan teman-teman. Perbedaan orang yang benar-benar berilmu, yang benar-benar luas keilmuannya, dengan orang-orang yang sedikit-sedikit, hai anak-anakku, terbang satu-satu. Hai anak-anakku, sampai mana ilmumu? Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba terbang satu-satu. Dari Abdurrahman, terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Turun lantai emas, turun air susu dari langit, dan berbagai macam cerita khurafat lainnya. Sebenarnya Syekhul Islam sangat bisa membuat cerita khurafat pada waktu itu. Tapi tidak. Bagi orang yang benar-benar kuat tauhidnya, akidahnya, tidak semudah itu tergiur dengan hal-hal seperti itu. Jadi Gus Ajir, ini teguran kepada antum yang sebenarnya antum itu berniat untuk menggunakan cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyerang kami yang tidak percaya pada khurafat, bahwa sejatinya ini adalah ibarat senjata makan tuan kepada antum sendiri.